In the neon lights of a shattered city 砕けた街のネオンビの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Nian disebut MC yang katanya solo cupu amatir oleh anggota Ghoul Victorious Return ternyata kembali bikin gempar kepanikan yang gak seperti amatir. Gimana tuh sob? Memang di chapter 3 bagian 2 kemarin jelas menimbulkan banyak statement keheranan sama level MC yang lebih rendah, tapi mampu menumbangkan lawannya pada sistem PK player lain, bahkan berhasil membuat anggota guild lainnya yang memiliki level lebih tinggi bertanya-tanya. Jelas hal itu sangat mengherankan ya sob. Hari ini kita lanjut lagi aksi Nian, apakah benar-benar berhasil lolos dari kejaran Guild Victorious Return di manhwa kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Model Hell chapter 3 bagian ketiga. With you ya sob. Setelah berhasil menghindari serangan fatal dari salah satu anggota Guild Victorious Return tadi, Nian kembali melesat cepat dan terus memperlebar jarak dari dua player arogan yang memburunya. Kecepatan geraknya membuat kedua anggota guild itu semakin tertinggal jauh di belakang. Pada saat yang sama, Nian segera menggunakan underwater breathing potion miliknya untuk bersiap menyelam ke dasar danau Randolek. Melihat hal tersebut, kedua anggota guild di belakangnya langsung panik dan berusaha mempercepat pengejaran agar Nian tidak lolos. Tepat saat itu, player berjubah merah yang berada di belakang berteriak marah kepada rekannya yang sebelumnya gagal membelah Nian menjadi dua, menyuruhnya untuk segera menghentikan gerakan Nian dan menghabisinya secepat mungkin, karena mereka sadar sekali Nian berhasil masuk ke dalam danau, akan jauh lebih sulit untuk mengejarnya lagi. Kini bahkan hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum Nian mencapai tepi danau untuk melompat masuk ke dalam air. Melihat kesempatan mereka semakin menipis, kedua player anggota Guild Victorious Return itu langsung mengaktifkan skill masing-masing demi menghentikan Nian agar tidak lolos dari sergapan. Player berjubah merah yang membawa shield dan longsword segera mengaktifkan skill charge miliknya, lalu melompat dengan kecepatan tinggi untuk menerjang dan menghabisi Nian secara langsung. Sementara itu, player lainnya kembali mengaktifkan Flame Slash, membuat pedang besarnya diselimuti kobaran api panas sebelum melesat cepat untuk menghadang dan melenyapkan Nian yang langsung sudah berada sangat dekat dengan tepi danau. Dan ketika jarak mereka semakin dekat hingga masuk ke dalam jangkauan skill mematikan, kedua anggota Guild Victorious Return itu yakin bahwa Nian bisa mereka habisi hanya dengan satu serangan saja. Aura kekuatan dari tubuh dan senjata mereka memancar begitu mengerikan, seolah siap mencabik tubuh Nian tanpa ampun. Dengan tatapan penuh niat membunuh, keduanya bahkan merasa serangan mereka akan cukup untuk menghancurkan Nian hingga tak tersisa. Dalam pikiran kedua player arogan itu, setelah pertarungan ini selesai, Nian tak akan lagi berani bertingkah sebagai solo player amatir di dunia game Xinjiang. Namun, di saat kedua player arogan itu bersiap menjadikannya seperti daging cincang dadakan, Nian justru menoleh ke arah mereka dengan tatapan tajam disertai senyum tipis yang terlihat begitu elegan. Anehnya, tak ada sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya, meski dua skill mengerikan dari arah belakang hampir mengenainya dalam hitungan detik. Kobaran api dari Flame Slash dan cahaya kuat dari Charge sudah pasti mampu memberikan damage fatal yang cukup untuk menghancurkan tubuh Nian dan membuatnya respawn kembali ke kota seketika.
Dengan serangan fatal yang dilepaskan secara bersamaan oleh kedua player arogan itu, area di sekitar titik serangan langsung dihantam ledakan dahsyat. Tebasan api dan terjangan cahaya dari skill mereka menciptakan getaran keras yang mengguncang tanah di sekitar Randolek. Jelas terlihat bahwa kekuatan kedua anggota Guild Victorious Return itu berada jauh di atas level Nian saat ini. Serangan mereka bahkan cukup mengerikan untuk menghancurkan tubuh lawan hingga tak tersisa hanya dalam satu hantaman saja. Namun jika keberuntungan benar-benar disebut sebagai Dewi Fortuna yang selalu memihak sang tokoh utama, maka apa yang terjadi saat itu pasti akan membuat seluruh player game scene yang tercengang keheranan. Karena kenyataannya, Nian berhasil selamat tanpa terluka sedikit pun dari dua serangan mengerikan yang dilepaskan oleh kedua anggota Guild Victorious Return tadi. Entah karena keberuntungan luar biasa atau memang kemampuan perhitungannya yang terlalu sempurna, Nian justru berhasil menghindari seluruh serangan itu lebih cepat sebelum mengenai tubuhnya. Bahkan, kedua skill mematikan yang seharusnya mampu melenyapkannya dalam sekali hantam, sama sekali tak berhasil menyentuh tubuh Nian sedikit pun. Dan akhirnya, Nian berhasil mencapai tepi danau Randolek, lalu langsung melompat untuk menyelam ke dalamnya. Tepat setelah berhasil menghindari dua serangan fatal dari anggota Guild Victorious Return tadi, ia segera memanfaatkan momentum dengan kekuatan fisik dan kecepatan luar biasanya untuk menceburkan diri ke dalam danau. Meski ombak di permukaan danau sedang berderu cukup dahsyat akibat hembusan angin kencang yang memang sering muncul di wilayah Randolek, Nian tetap berhasil menyelam masuk tanpa ragu sedikit pun. Melihat kejadian yang sangat jarang bahkan hampir mustahil terjadi itu, kedua anggota Guild Victorious Return semakin dibuat keheranan. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana seorang player dengan level yang lebih rendah mampu menghindari dua serangan fatal dari skill mereka secara bersamaan. Player berjubah merah hanya bisa menatap ke arah danau dengan wajah penuh amarah dan kebingungan setelah melihat Nian berhasil lolos begitu saja di depan matanya. Sementara itu, pengguna pedang besar di sampingnya semakin mendidih emosinya lalu berkata dengan sangat kesal, "Sial! Tak ada satupun dari kita yang membawa underwater breathing potion. Mustahil kita bisa mengejar bocah solo cupu amatir itu," ujarnya gusar karena mereka gagal melenyapkan Nian saat itu juga. Sementara itu, ketika kedua player tersebut benar-benar kehilangan jejak Nian yang melarikan diri ke dalam danau, anggota Guild Victorious Return lainnya akhirnya datang terlambat ke lokasi. Mereka segera menghampiri player berjubah merah sambil berteriak dan menanyakan hasil pengejaran terhadap Nian. Namun dengan tubuh sedikit lesu dan pedang masih berada dalam genggamannya, player berjubah merah itu hanya bisa menjawab dengan nada tegas meski wajahnya terlihat penuh keheranan. Sial! Aku tidak menyangka solo player cupu amatir itu bisa lolos. Dia kabur dan melompat ke dalam danau," ujarnya kepada rekan-rekan satu guildnya yang langsung terdiam mendengar penjelasan tersebut. Di tengah kebingungan dan kekhawatiran para anggota Guild Victorious Return lainnya, player yang sebelumnya ikut mengejar Nian akhirnya berbicara kepada seluruh rekannya. Dengan nada serius, ia memastikan apakah Purple Flame sudah respawn kembali di kota terdekat saat itu. Menurutnya, jika Purple Flame memang sudah kembali ke kota, maka mereka harus segera menghubunginya untuk mencari tahu identitas lawan yang baru saja mereka hadapi. Player tersebut lalu meminta anggota guild lainnya agar segera menanyakan kepada Purple Flame siapa nama atau inisial dari sosok Thief yang berhasil lolos dari pengejaran mereka tadi. Sementara itu, tidak jauh di bawah permukaan air danau yang jernih dan diterangi cahaya matahari yang menembus ke dalam, terdengar samar suara percakapan dari daratan. Beberapa anggota Guild Victorious Return akhirnya berhasil mengetahui identitas player Thief yang baru saja mereka hadapi. Dalam percakapan daring antara anggota guild arogan tersebut,
Salah satu dari mereka menyampaikan kepada rekannya bahwa player yang telah membuat Purple Flame lenyap dan respawn kembali ke kota memiliki nama, yaitu Nirvana Flame. Selain itu, seluruh anggota Guild Victorious Return sementara yang arogan mulai terobsesi memburu dirinya. Nian sendiri sudah mulai menyelam lebih dalam menuju sebuah tempat rahasia di dasar danau Randolek. Meski tubuhnya telah berada di dalam air, suara kericuhan para anggota guild di daratan masih terdengar samar hingga ke bawah permukaan danau. Mereka terus menyebut nama Nirvana Flame dengan penuh emosi. Bahkan suara lantang dari player bertubuh besar dan kekar yang sebelumnya berusaha menghabisi Nian terdengar jelas penuh kesombongan. Dengan nada meremehkan, ia mengatakan bahwa dirinya akan mengingat nama Nirvana Flame dan bersumpah akan menghabisi Nian jika mereka bertemu lagi di tempat lain nanti. Namun sebaliknya, di ujung kedalaman danau Randolek yang semakin gelap dan dipenuhi arus bawah air yang begitu kuat, Nian akhirnya tiba di dasar danau tempat tujuan rahasia yang selama ini ia cari berada. Dalam penyelamannya, Nian bergumam pelan bahwa dirinya cukup beruntung karena berhasil lolos dari kejaran para anggota Guild Victorious Return yang arogan dan brutal sebelumnya. Semakin jauh ia menyusuri dasar danau yang sunyi itu, semakin banyak pula ingatan masa lalunya kembali muncul di benaknya. Nian pun teringat bahwa di kedalaman Randolek tersembunyi sebuah treasure chest rahasia yang sangat jarang diketahui player lain dalam game Xinjiang. Bahkan hingga akhirnya, di titik terdalam danau Randolek, tepat di balik semak-semak biota air dan ganggang lebat yang menutupinya, Nian berhasil menemukan lokasi peti rahasia tersebut tersembunyi. Peti itu tampak masih berada dalam kondisi tersegel, seolah belum pernah ditemukan siapapun sebelumnya. Letaknya memang sangat sulit dijangkau, tertutup rapat oleh ganggang dan berada di dasar danau yang gelap gulita, membuat hampir mustahil bagi player lain untuk menemukannya secara tidak sengaja. Namun bagi Nian, keberhasilannya menemukan treasure chest itu justru semakin membuktikan bahwa ingatan dari kehidupan masa lalunya di game Xinjiang adalah keuntungan luar biasa yang kini menjadi senjata terbesarnya. Tanpa ingin membuang waktu lebih lama demi menunjang seluruh kekuatan dan target yang ingin ia capai, Nian segera membuka peti rahasia di hadapannya secara perlahan. Saat segel peti itu terbuka, cahaya kebiruan terang langsung memancar dari dalamnya dan menerangi dasar danau Randolek yang gelap. Ternyata, item yang tersimpan di dalam peti rahasia tersebut adalah Water Repelling Pearl. Meski bukan termasuk item langka tingkat tinggi, bagi Nian saat itu item tersebut memiliki kegunaan yang sangat penting untuk mendukung langkah dan strateginya selanjutnya di dunia game Xinjiang. Tepat setelah berhasil membuka peti rahasia di kedalaman gelap danau Randolek, bila layar notifikasi tiba-tiba muncul di hadapan Nian. Status tersebut memberitahukan bahwa item yang baru saja ia dapatkan bernama Fishman Water Repelling Pearl. Meski bukan termasuk item langka, benda itu memiliki fungsi yang sangat spesial dan memang menjadi salah satu target penting Nian sejak awal. Item tersebut dilengkapi skill underwater breathing yang memungkinkan penggunanya bernapas di dalam air selama 30 menit penuh. Namun setelah digunakan sekali, skill itu akan memasuki fase cooldown selama 12 jam sebelum dapat dipakai kembali. Namun tepat ketika bilah layar status menampilkan notifikasi item tersebut kepada Nian, hal tak terduga sekaligus mengerikan tiba-tiba terjadi di kedalaman danau Randolek tempat dirinya menyelam. Sebuah tombak trisula emas yang sangat tajam mendadak melesat dari arah belakang tubuh Nian dengan kecepatan tinggi, seolah berniat menusuknya secara langsung. Meski belum mengetahui siapa yang melancarkan serangan kejutan itu, Nian sama sekali tidak panik. Dengan refleks dan pergerakan cepatnya, ia berhasil menghindari tombak trisula tersebut dengan mudah hingga serangan fatal itu gagal melukai tubuhnya sedikit pun. Namun dalam benaknya, Nian tetap sadar bahwa serangan barusan adalah peringatan berbahaya.
bahwa di kedalaman danau ini dirinya harus terus menjaga kewaspadaan tanpa lengah sedikit pun terhadap lingkungan sekitar. Dan ternyata serangan tombak Trisula tadi bukanlah serangan kebetulan ataupun hanya dilakukan oleh satu pelaku saja. Serangan itu memang ditujukan secara presisi untuk melukai Nian ketika berada di dalam air. Dari kegelapan dasar danau, muncul segerombolan monster fishman bertubuh aneh dengan kaki menyerupai ular dan kulit biru pekat yang terlihat mengerikan sebelumnya. Mereka menggenggam tombak Trisula masing-masing dan siap menyerang Nian tanpa ampun kapan saja. Saat itulah Nian baru menyadari kesalahan kecil yang cukup fatal. Ia terlalu fokus pada treasure chest hingga tanpa menyadari hal tersebut masuk langsung ke dalam sarang para monster fishman. Dan menyadari kecerobohannya sendiri, Nian pun mulai panik sambil terus menghindari hujan tombak Trisula yang menyerangnya bertubi-tubi. Dalam hati ia bergumam kesal. Sial, ternyata aku malah masuk ke sarang monster fishman. Namun, Nian jelas tidak mungkin hanya pasrah atau diam saja ketika dirinya hampir dijadikan sasaran empuk dari tombak Trisula para monster fishman yang telah mengepungnya dari berbagai arah. Meski situasinya sangat berbahaya, Nian kembali memaksa dirinya untuk tetap tenang dan fokus mencari jalan keluar. Ia terus bergerak menghindari setiap tombak Trisula yang melesat ke arahnya, sambil berenang lebih dalam menuju area danau Randolek yang semakin gelap, agar bisa mencari tempat aman untuk bersembunyi. Dalam benaknya, Nian sadar betul bahwa ketika bertarung di dalam air, terlebih di wilayah sarang monster fishman yang dipenuhi ribuan koloni, dirinya sama sekali bukan tandingan mereka. Sementara kepanikan dan ketegangan tengah terjadi pada Nian di dasar dalam danau Randolek, adegan justru berpindah ke area daratan tempat para monster fishman berada di tidak jauh dari tepi danau. Saat itu, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi hingga membuat seluruh monster fishman yang sebelumnya ganas dan brutal mendadak membeku penuh kepanikan. Wajah-wajah mereka yang tadinya liar saat memburu mangsa, kini berubah tegang dan khawatir ketika suara ledakan dahsyat mengguncang area tempat mereka berada. Seluruh mata tajam para monster fishman langsung tertuju ke satu arah yang sama, menatap sumber ledakan besar tersebut dengan rasa panik dan kebingungan yang semakin jelas terlihat. Setelah Nian berhasil lolos dari serangan tombak Trisula monster fishman di dasar Randolek, ternyata terjadi kerusuhan yang menegangkan di atas dataran tandus wilayah Randolek saat itu. Akhirnya perhatian monster fishman nih beralih pada sesuatu yang terjadi di dataran wilayah mereka. Namun apakah Nian sebagai MC level rendah tapi OP benar-benar akan tetap menjadi target monster fishman itu? Atau justru Nian akan kembali diburu oleh Guild Victorious Return tiba-tiba di tempat tujuan selanjutnya? Tonton terus kelanjutan Nian di manhwa Kebangkitan di Masa Lalu Menjadi Thief Mode Hell Chapter 3 pada bagian keempat. Masih bareng Yui, hanya di Clonimea Shop. Stay behind me, you're not mine. But the shape that stepped across it wore my own tired eyes.
It's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred. No monster in the glass, just treasure.